Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes. Wah, puji Tuhan kita masih bisa beribadah walaupun masih di rumah kita masih sakit. Kita masih tetap sukacita, masih tetap sehat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik sudah siap belum memuji Tuhan hari ini? Oh, puji Tuhan. Adik-adik jangan lupa siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya, dan duduk yang rapi, yang manis, karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Nah, adik-adik sebelum kita memulai ibadah dengan doa, kita akan bernyanyi Aku Istimewa yang akan dipimpin oleh Kak Emma. Tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kami masuk ke dalam ibadah kami, bergema mendengarkan firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasannya Kau serta kami selamanya. Hadirlah di dalam ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik kita akan kembali bernyanyi yang akan dipimpin oleh Kakak Santa. Kita akan bernyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Ku bernyanyian hati
Tuhan dia siapa? Yesus, 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 Yesus. Oh, segala raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, kita akan membacakan hukum Taurat dan adik-adik diikuti bersama-sama di rumah ya. Kita akan membaca dari hukum Taurat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Jadi ikuti ya. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah samamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Adik-adik, kita akan lipat tangan dan berdoa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan. Ikuti doa kalian ya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa untuk mohon ampun kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita akan bernyanyi tiap langkah dipimpin oleh Tuhan dengan kita berdoa. Memimpinku
kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita, kepada kakak dan adik kita. Kita sama-sama berdoa. Ikuti doa kalian dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan ayat hafalan. Adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama mengucapkan ayat hafalan minggu lalu. Ayat hafalan minggu lalu diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Adik-adik, kita baca sama-sama ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Untuk adik-adik yang sudah mendengar videonya, nanti setelah kakak membacakan ayat hafalan minggu ini, kita akan melihat teman-teman kalian yang sudah mendengarkan videonya. Dan untuk ayat hafalan minggu depan, diambil dari Yohanes 12 ayat 36a. Nah, bunyinya itu dipercayalah kepada Tuhan itu selama Tuhan itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak Tuhan. Kakak ulangi sekali lagi ya. Diambil dari Yohanes 12 ayat 36a. Nanti adik-adik jangan lupa untuk mengisi videonya sama seperti minggu kemarin. Kepada kakak-kakak guru sekolah minggu, kita tunggu paling lambat di hari Jumat. Kita ikutin ya video teman-teman kalian. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh berharapan pada Tuhan. Amin.
Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengenal Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Adik-adik di rumah, setelah kita akan pengakuan iman rasuli, adik-adik sebelum itu kita akan bernyanyi kembali. Kita bernyanyi kasih Yesus sungguh indah oh indah. Ikuti gerakan anak-anak ya. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang berlari, lebih indah dari bunga indah, oh Yesus kami. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang berlari, lebih indah dari bunga indah, oh Yesus indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang berlari, lebih indah dari bunga indah, oh Yesus. Adik-adik kita kembali lagi melipat tangan, menutup mata, kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik di rumah juga ikuti bersama-sama ya. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan segala langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang pula untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman dan doa syafaat oleh ayah. Adik-adik, pengumuman kita yang pertama, minggu depan kita masih mengikuti ibadah secara online. Nah, pengumuman kita yang kedua buat adik-adik segera mengirimkan video ayat hafalannya kepada sekolah minggu. Sekarang adik-adik kita mau berdoa syafaat, kita lipat tangan kita tundukkan kepala, kita berdoa, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus buat segala perlindungan kebaikan Tuhan berikan buat kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh masih merasakan kesehatan dan panjang umur Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah secara online. Bapa di surga, kami mau berdoa buat adik-adik sekolah Tuhan Bapak, berkatilah mereka Tuhan, jagai ya kesehatan, jagai pendidikan mereka, maupun hati dan pikiran mereka Tuhan, supaya anak-anak sekolah ini masih tetap Tuhan mau mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kedua orang tua
kegiatan yang mereka lakukan Tuhan. Kami mau berdoa buat kesehatan mereka, buat pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik buat kedua orang tua kami, sehingga kedua orang tua kami masih boleh memiliki kami dan mengajari kami untuk takut dan tunduk kepada Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan, masih ada launya wabah COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan berkat Tuhan dan rancangan Tuhan boleh memberikan negeri kami Indonesia terlebih seluruh dunia ini Tuhan, hingga mulai COVID ini boleh tidak ada lagi di dunia ini Tuhan. Bapa yang baik dan yang dalam kerajaan surga, kami juga Tuhan mau memohon ampun atas pelanggaran, atas kesalahan kalau kami berbuat Tuhan, baik kami menyakiti hati sesama kami yang manusia ataupun kami menyakiti hati Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan atas pelanggaran kami, sehingga Tuhan kami masih layak menerima berkat yang Tuhan berikan buat kami. Bapa di surga, kami juga menyerahkan segala kehidupan kami masing-masing satu persatu. Biarlah Tuhan kehidupan kami ini, kami selalu memancarkan kasih antara Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan, boleh Tuhan berkati. Ini hidup kami Tuhan, biarlah Tuhan Yesus mau memakai hidup kami untuk kemuliaan nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik pasti sudah tak sabar lagi mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh yang pendeta. Setelah sebelum itu kita akan bernyanyi Aku Anak Terang. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah kami buat kasih Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang menerima ibadah kami ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan dan biarkanlah Roh Kudus Tuhan hadir di hati kami, di jiwa kami dan pikiran kami, sehingga kami boleh setia
dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang Inang kasihi, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ayo semua dibuka Alkitabnya di rumah. Efesus 5 ayat 8 sampai ayat 10. Semuanya memperhatikan di rumahnya. Demikianlah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang Inang sayangi, jika kita menutup mata, sekarang coba semuanya adik-adik di rumah ditutup matanya, apakah kita bisa melihat sesuatu? Pastinya tidak bisa. Tapi coba sekarang adik-adik buka kembali matanya. Bisa kamu lihat sesuatu? Bisa. Apa yang dilihat? Inang yang sedang khotbah, pintar. Apa lagi yang dilihat? Kita bisa lihat sekeliling kita. Kita bisa lihat ada kursi. Kita bisa lihat ada apapun di rumah kita masing-masing. Sekarang Inang ada di gereja. Apa yang bisa Inang lihat? Inang bisa lihat ada salib di belakang kita. Tetapi kalau kita menutup mata kita, tentunya kita tidak dapat melihat apa-apa. Atau sekarang, coba nanti malam ketika di kamarnya masing-masing, coba sebelum tidur dia matikan lampunya. Apakah kita bisa melihat benda-benda di kamar kita? Pastinya tidak bisa kan? Tetapi coba kita hidupkan lampu di kamar kita pada malam hari, pasti semuanya akan menjadi jelas kelihatan. Itu karena ada terang, dan terang itu akan bersinar. Demikianlah adik-adik firman Tuhan hari ini bagi kita semua. Bahwasannya ternyata anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang percaya kepada Tuhan adalah anak-anak terang. Oleh karena itu, jika kita adalah anak-anak terang, maka kita akan berbuahkan kebaikan tadi. Kita akan berbuahkan, apalagi tadi katanya di dalam ayat yang ke-9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi setiap anak-anak terang pasti dia akan adil. Adil dia kalau datang mamanya dari pasar dibawa permen 10, 5 untuk dia, 5 untuk adiknya. Jangan karena dia si abangan jadi 7 sama dia, sama adiknya cuman 3. Berarti itu tidak anak-anak terang. Lalu tadi apa katanya? Harus berbuahkan kebaikan. Apa itu berbuahkan kebaikan? Berbuahkan kebaikan kalau anak-anak terang itu mau menolong temannya, mau membantu orang tuanya. Lalu apa lagi? Mau bermuka gembira, bermuka senyum, dan berwajah yang ramah. Jangan orang-orang yang berbuahkan kebaikan tetapi mukanya cemberut. Atau marah-marah bawaannya. Apakah itu akan membuahkan kebaikan? Tidak. Apalagi kalau kita marah-marah, apa yang terjadi? Sakit kepala kita jadinya. Terus jadi tidak cantik lagi wajah kita karena kita marah-marah. Oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu yang Inang kasihi, kita sudah disayangi oleh Tuhan. Kita anak-anak yang rajin berdoa, kita anak-anak yang rajin memuji Tuhan, maka kita adalah anak-anak terang. Dan anak-anak terang itu harus berbuahkan kebaikan, berbuahkan keadilan,
dan berbuahkan kebenaran. Bagaimana kebenaran ini? Dia tidak mencontek. Sekarang kan sudah mulai tuh sekolah meskipun dari rumahnya masing-masing. Tidak boleh mencontek meskipun di rumahnya masing-masing. Tetapi tugas dari sekolah harus dikerjakan sendiri atau jadi disuruh mamanya mengerjakan. Itu tidak jujur. Tetapi jika dia meminta bantuan dari mamanya, itu boleh. Asal jangan disuruh. Udah mak, capek aku nulis. Mama aja lah yang nulis. Berarti kita tidak jujur, tidak benar. Oleh karena itu harus ada kebenaran dan jangan berdusta. Kita tidak boleh berdusta, kita tidak boleh berbohong. Tetapi kita harus menjadi anak yang jujur karena itu adalah buah dari anak-anak terang. Adik-adik yang Inang kasihi, oleh karena itu hari ini Inang akan menyuruh kita untuk membuat agenda harian anak-anak terang. Jadi nanti di rumah dibuat agenda harian anak-anak terang. Karena kita semua adalah anak-anak terang kan? Siapa di sini yang mau jadi anak gelap? Kalau anak gelap itu digelap-gelap nggak nampak dia. Jadi siapa yang mengikuti dia? Iblis. Ada di sini yang mau jadi anak gelap? Ayo, ada? Pasti nggak ada yang mau kan? Tapi siapa yang mau jadi anak terang? Siapa? Semua mau jadi anak terang. Oleh karena itu, kita buat agenda harian anak-anak terang. Inang kasih contohnya punya Inang. Jadi, adik-adik, di sini Inang sudah buat pohon. Jadi Inang sudah buat pohon agenda harian anak-anak terang. Jadi di sini ada agenda harian anak-anak terang. Inang buat namanya di tengah-tengah. Baru setelah itu Inang buat hari Senin apa yang Inang lakukan. Inang menolong teman. Lalu hari Selasa apa yang Inang lakukan? Inang membantu orang tua. Lalu hari Rabu apa yang Inang lakukan? Inang memberi senyum. Lalu hari Kamis apa yang Inang lakukan? Berkata jujur dan lembut. Hari Jumat apa yang Inang lakukan? Mengerjakan tugas sekolah. Hari Sabtu apa yang Inang lakukan? Menjaga adik. Lalu hari Minggunya apa? Ibadah sekolah minggu dan berdoa. Jadi adik-adik bisa kreasikan agenda harian anak-anak terang. Bagaimana bentuknya? Kalau Inang membuatnya pohon, adik-adik nanti bisa bentuk rumah, bisa nanti bentuk kotak, bisa nanti bulat-bulat. Bagaimanapun bentuknya tetap dikreasikan. Hanya setiap harinya harus diisi. Hari Senin apa yang dia sudah lakukan untuk menjadi anak-anak terang itu. Bisa adik-adik? Jadi adik-adik semua kita adalah anak-anak terang. Karena Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita tetap bersinar menjadi orang yang penuh kasih, orang yang penuh dengan kebaikan, orang yang penuh dengan keadilan, dan orang yang penuh dengan kebenaran di sekeliling kita, bagi orang lain di sekitar kita. Amin. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Karena Tuhan selalu penuh kasih menyertai kami, memberikan sukacita dan kesehatan. Tuhan yang baik, terima kasih karena Tuhan telah mengajarkan kami anak-anak sekolah minggu untuk menjadi anak-anak terang. Biarlah kiranya Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan, kami boleh setia menjadi anak-anak terang-Mu yang bersinar di sekeliling kami. Ajari kami Tuhan
untuk selalu hidup di dalam kebenaran, untuk selalu hidup di dalam kebaikan, dan hidup dengan penuh keadilan, sehingga kami menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan Yesus setiap anak-anakmu sekolah minggu, dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan Tuhan, berikan kepintaran, dan berikan sukacita selalu. Begitu juga untuk orang tua kami dimanapun mereka berada, Tuhan yang sertai selalu. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita mau mengumpulkan persembahan. Nanti adik-adik boleh mengumpulkan persembahannya kepada orang tua kita. Sembari mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Yesus mengirimkan lagu. Kita akan tutup ibadah kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang berkata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, salam rindu dari guru-guru sekolah minggu HKBP kita. Tuhan Yesus memberkati.